apa Bu? Mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Pertanyaannya Bu, kenapa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul menjadi pedagang Bu? Karena saat itu orientasi Nabi pun apa Bu? Pasti tadi gimana caranya dapat keuntungan berlipat-lipat, bisa punya investasinya Bu semakin banyak. Bahkan kita tahu dalam sejarahnya Bu, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 2/3 kekayaan di Mekah itu punya siapa Bu? Nabi Muhammad. Ya, jadi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sebagai pedagang. Maka itulah saya diingetin juga, Min harus bisa belajar dagang, kata Kiai Bu, kata guru saya. Kenapa? Nabi kita itu dulunya sebelum jadi Nabi dan Rasul sebagai pedagang. Jadi umatnya pun harus bisa dagang. Nah sementara hari ini Bu, yang ahli dagang bukan umat Islam. Umat Bu, agama orang Cina. Gitu nggak Bu? Yang belinya kita. Jadi yang sekarang dilihat pangsa pasar yang banyak Bu, apalagi di Indonesia, apa Bu? Itulah umat Islam. Padahal umat Islam yang harusnya pandai berdagang. Ini. Nah, tapi ingat, hakikat dagang di ayat ini bukan ibu ya nongkrong tiap hari di pasar. Ini adalah dagang hakikat. Kalau ibu selalu mempelajari Quran, Bu, memahami ayat-ayat Allah, maka keuntungan apa yang dapat kita Bu dapatkan? Keuntungan apa yang kita dapatkan? Kira-kira apa Bu? Insya Allah, kata Allah, aku akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Insya Allah akan memberikan cahayanya. Dengan cahaya itulah dia akan tahu baik buruk. Dengan cahaya itulah, kata Allah, Bu, kita akan selalu dalam kasih sayangnya. Maka itulah surat 14 ayat 1 kita baca Bu. A'udzubillah. Ya, 14 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ingat Bu, perintah membaca di sini pun bukan hanya sekedar hataman. Bagi kita membaca adalah memahami. Harus mengerti ayat-ayat Al-Quran. Nah di sini Allah jawab, kenapa Bu orang yang rajin baca Quran, mempelajari Quran itu disebut orang yang berdagang dengan Allah. Karena di ayat ini Allah akan memberikan keuntungan apa kepada kita Bu? Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jadi kalau kita baca Bu, kita pahami ayat ini, Quran itu sebagai programmer nggak Bu? Iya, karena ada kalimat minadzulumati ilanur. Apa artinya Bu? Kegelapan di sini apa Bu? Yang tadinya ibu bodoh jadi berilmu. Yang tadinya ibu pikirannya sempit jadi luas. Yang tadinya kita mudah putus asa jadi penyabar. Yang tadinya hidup selalu penuh kekurangan, Bu, akhirnya menjadi orang yang berkecukupan. Dan itu kita rasakan tidak Bu? Iya. Ya, jadi tanpa terasa ayat yang kita baca menjadi obat tidak Bu? Iya. Kok lama-kelamaan pikiran saya dulu mah nggak boleh lihat orang Bu kaya, cepat punya sifat iri dengki. Ketika saya dikasih kelebihan rezeki, dulu mah pengennya pamer aja. Kan itu ada di dalam diri kita. Nah itulah makanya kata Allah, Quran itu kami turunkan salah satunya apa Bu? Minadzulumati ilan nur.
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Begitu pula, Bu, kelebihannya Al-Quran bagi kita setelah ibu yakini dan ibu sadari orientasi hidup kita berbeda. Tujuan kita berbeda. Dulu dunia untuk dunia. Betul nggak, Bu? Pengen ini, ngikutin ambisi dan hawa nafsu. Begitu kita hari ini sadar, kita ingin setiap perbuatan apapun hidup, ingin orientasinya apa, Bu? Dunia akhirat. Ingin setiap perbuatan ibu, perbuatan saya juga orientasinya bernilai akhirat. Ya, ingin kita hidup penuh bekal menyiapkan perjalanan yang abadi. Nah itu, Bu. Jadi yang disebut minadzulumati ila nur adalah programmer dari Allah, Bu, merubah pola pikir kita, paradigma kita, perbuatan kita, semuanya semata-mata apa, Bu? Ingin hidup lillahi ta'ala. Itu. Ya, ingat. Nah, pada kesempatan ini, Bu, tadi ketika ibu mau mempelajari Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran tidak, Bu? Nah, pertanyaannya, yang disebut ayat Al-Quran menurut ibu yang mana, Bu? Ayat Al-Quran. Silakan buka surat sekian, ayat sekian. Ibu buka. Pindah lagi ayat sekian. Terus, Bu, ayat bil ayat. Ya, sehingga kita punya catatan. Apa itu salah? Tidak, Bu. Ternyata ayat Al-Quran yang ada tulisan ini, Bu, ya, itu setelah nanti kita dapatkan definisinya, dia akan menunjukkan ayat yang nyata. Ternyata yang disebut Quran itu bukan ini, Bu. Ini Quran bukan, Bu? Bukan. Ini bukan Quran, Bu. Namanya ini Mushaf Al-Quran. Gitu nggak, Bu? Ya, Mushaf Al-Quran Utsmani. Kenapa? Karena ini disusun ya oleh Khalifah Utsmani. Ya, siapa yang menyusunnya, Bu? Tetap dari Nabi sampai Khalifah Utsmani itu yang namanya Zaid bin Sabit. Beliau adalah orang yang dipercaya oleh Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu, karena beliau pandai menulis, Nabi yang menyampaikan, beliau yang menuliskan. Ya, jadi Nabi makanya ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Setiap berita wahyu, Bu, disampaikan, ditulis terus. Tapi belum menjadi buku ini waktu Rasul. Ya, ada di kulit unta, bahkan di tulang-tulang, di batu. Ya, nah ketika Nabi wafat, semua artefak itu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Itu juga, Bu, belum cukup, dilanjutkan ya program itu sama Umar bin Khattab. Alhamdulillah pas proses penyempurnaan itu ya pada zaman Utsman. Nah, itulah dibuat 6. Maka itulah semua tulisan-tulisan yang ada, Bu, yang dipegang ditulis oleh para sahabat itu semua dihanguskan. Maka itulah yang bertebaran hari ini disebut Mushaf Utsmani. Ingat, jadi ingat, maka itulah kata Allah, ketika ibu mempelajari ayat Al-Quran, kita ini tidak dituntut, tidak boleh terjebak dengan tulisan yang ada di mushaf aja. Ya, Quran membuka cakrawala. Maka itulah kata Allah, mari kita buka lagi ayatnya, surat 42 ayat 51 sampai 52 sampai 53 boleh? Ya. Ya. Surat 42 ya. Silakan, Bu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan bicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya, dan yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Terus 52-nya, Bu. Kalian? Udah dibaca? Iya. Ya, silakan. Dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Kami jadikan Quran sebagai apa, Bu? Cahaya. Cahaya. Terus? Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh Allah benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. 53-nya? Yaitu jalan Allah, dan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, surat Asy-Syu'ara ayat 42. Kalau Ibu perhatikan di sini, luar biasa, Bu, kasih sayang Allah kepada kita. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara. Kecuali, Bu, ada pengecualian. Karena kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan, Allah meyakinkan dirinya dengan al-ghaib, tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Tapi, Bu, ya, tetap kita ini tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, maka itulah butuh alat komunikasi. Ya, butuh hubungan. Ternyata alat komunikasi yang dipakai Allah untuk manusia ada berapa, Bu? 1 berupa wahyu. Ya, itulah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Apakah untuk Nabi Muhammad semata atau untuk kita juga, Bu? Nah, maka itulah ditulis menjadi sebuah Alkitab. Namanya Mushaf Utsmani. Ya, ini. Dan yang kedua apa, Bu? Alat komunikasi kita dengan Allah. Tabir. Ya kan? Atau mengutus utusannya berupa malaikat. Jadi 3. Ya. Ketika Ibu pun memahami, Bu, petunjuk, apakah selalu dalam bentuk tulisan? Kan tidak, Bu. Ya. Ada dalam bentuk rambu-rambu enggak, Bu? Iya. Ketika ada orang tidak bisa berbicara, tunarungu, supaya berita itu sampai kepada dia dan dia pahami, pakai apa, Bu? Isyarat. Jadi ada bahasa isyarat, ada bahasa rambu-rambu, ada juga memang bentuk tulisan. Semuanya sama. Ya, ketika Ibu bawa kendaraan, Bu, ya, di perempatan ada lampu lalu lintas. Ya, karena itu sudah umum, Bu, itu merupakan petunjuk bagi kita semua enggak, Bu? Merah, berhenti. Apa itu di situ ada teriak, Bu? Ada rekaman, tolong ini lampu merah ditulis. Ya, tolong berhenti, apa begitu, Bu? Kan enggak. Ya kan? Jadi ingat, berarti ketika Ibu belajar Al-Quran pun harus memahami 3 tadi. Harus memahami petunjuk dalam bentuk tulisan, inilah yang hari ini kita baca. Ibu pun harus mengetahui petunjuk dalam bentuk rambu-rambu, dalam bentuk kehidupan. Ya, ataupun dalam bentuk isyarat. Ya. Kita tahu ketika Ibu lagi ngobrol ya dengan tamu, ada yang nelpon, kan Ibu bisa ngasih tanda. Ataupun begitu tahu berita penting, ya kan, Ibu ngasih tanda ke orang sekitar.
Ya, itu pun otomatis. Nah, begitu pula sekali lagi ketika kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu jangan dogmatis, Bu. Karena di dalam ayat nanti nunjukin dari tulisan ini. Ya, persis seperti kita bawa mobil pakai Google Map, Bu. Ya kan? Kan begitu Google Map kan hanya ngasih panah aja nggak kepada kita, Bu. Tapi yang menjalani kita, gitu nggak, Bu? Yang menjalani, ya kan, kanan kiri beloknya, ya, sekian menitnya. Kan itu kita sendiri nggak, Bu? Nah, begitu pula kata Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka itulah yang disebut ayat dalam bahasa kitanya, dalam artinya nih, Bu, tanda-tanda. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut ayat. Apa itu ayat menurut Quran? Mari kita baca, Bu. Ya, definisi ayat Allah menurut Al-Qur'an. Surat 45 ayat 1 sampai 6. Ini, Bu. Definisi ayat Allah menurut Al-Qur'an. Silakan, ini bacanya kita harus utuh. Surat 45 ayat 1 sampai 6, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar. Nah, surat yang mana itu, Bu? Ayat 3-nya, Bu. 45 ayat 1. Tangzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Silakan, Bu. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, betul, Bu. 3-nya? Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Nah, sebentar, Bu. Tanda-tanda itu arti atau terjemahan bahasa Indonesia. Betul nggak, Bu? Tapi kalau Ibu baca ayat aslinya, inna fis samawati wal ardo la ayatin. Bu, bahasa Arabnya ayat. Gitu nggak, Bu? Bahasa kitanya diterjemahkan tanda-tanda. Jadi ketika Ibu memahami ayat, berarti ingat, ya, itu dalam bahasa kitanya tanda. Ketika Ibu mengingat tanda di jalan, jangan berpikir tulisan. Gitu nggak, Bu? Ketika belok kiri cukup dikasih panah, Bu, tidak boleh nerobos, dikasih silang, kan itu. Ya, ketika Ibu lampu kuning bawa mobil, hati-hati, kan itu ayat, Bu. Hakikatnya itu ayat yang nyata, tanda-tanda. Makanya kata Allah, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat ayat-ayat Allah bagi orang yang mukmin. Berarti apa, Bu? Hari ini kita menyaksikan, ya, langit dan bumi. Langit di atas kita, bumi kita pijak. 4-nya, Bu, lanjut. Dan pada penciptaan dirimu. Dan pada penciptaan, berarti Ibu harus apa, Bu? Ya kan, bercermin. Oh, ternyata dalam diri saya, Bu, dan pada penciptaan dirimu. Lanjut. Dan pada makhluk bergerak yang bernyawa dan bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Nah, apa, Bu? Di mana terdapat ayat-ayat Allah, Bu? Pada penciptaan dirimu, makhluk yang bernyawa, yang bertebaran di muka bumi. Ibu lihat binatang, ya, binatang yang ada di darat, yang ada di laut, Bu.
ya, yang bisa terbang, ya, bertebaran di muka bumi. Apa kata Allah, Bu? Min dabatin ayatun. Terdapat ayat-ayat Allah bagi kaum yang yakin. Ya, lanjut Bu. 5-nya lagi. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, tambah lagi Bu, ayat Allah tuh tadi malam kita tidur. Suasananya beda dengan hari ini. Malam kita pakai listrik, Bu. Lampu kita hidupkan. Ya, suasana gelap. Ya, pada pergantian malam dan siang. Hari ini siang. Sekarang sudah kemarau. Beberapa bulan yang lalu hujan terus, Bu, banjir. Pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit dan bumi, lalu dihidupkan bumi ini, Bu, setelah gersang. Ya, setelah kering. Ya, pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda atau ayat-ayat Allah bagi orang yang mengerti. Nah, 6-nya Bu, silakan. Dan itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu. Ulangi lagi, Bu. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu. Nah, bentar Bu, pertanyaannya Allah jelasin, itulah ayat-ayat Allah yang sebenarnya yang kami bacakan kepadamu. Jadi yang disebut ayat Allah yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Hah? Ada tanda-tanda. Apa Al-Imran? Al-Baqarah? Bu? Ternyata ayat itu, Quran itu, apa Bu? Ini sebuah Quran, gitu nggak Bu? Kalau kita baca ayat ini. Apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu rasakan, baik yang di dalam diri Ibu maupun hari ini kita menyaksikan alam semesta, ini semua apa Bu? Ayat yang nyata. Betul nggak Bu? Karena kalimatnya di sini definisinya apa Bu? Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Jadi yang disebut ayat Allah menurut Al-Quran, Bu, surat Al-Jatsiyah. Ini dalam bentuk tulisan. Tapi dalam bentuk tulisan memberitahu kepada Ibu. Apa Bu? Ayat 1 sampai 5 Allah sedang menjelaskan definisi ayat menurut Allah itu sendiri. Apa Bu? Jadi kalau Ibu hanya terpaku belajar Al-Quran dengan Bu, Quran sekian, ayat sekian, pindah lagi. Nanti lama-kelamaan di buku Ibu ternyata hanya seperti resep obat, Bu. Iya kan? Coba, hanya angka nantinya ke sekian. Tapi maknanya kita tidak dapatkan. Ya, maka itulah saya mengingatkan di sini yang disebut ayat Allah, Bu, ternyata kelihatan nggak Bu? Bukan dalam bentuk huruf lagi, Bu. Ya, bahkan kita merasakannya nanti hari ke hari. Itulah Quran. Ya, jadi manusia bisa lepas nggak dari Quran, Bu, kalau baca ayat ini? Nggak bisa. Percaya atau Ibu tidak percaya dengan Quran, Quran itu sudah membacakan, Bu, ke dalam diri kita. Karena di sini bahkan di ayatnya, Bu, ya, pada penciptaan dirimu, itu ayat 4, Bu. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabah ayatul liqaumi yuqinun. Pada penciptaan dirimu dan makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang bertebaran di muka bumi. Jadi diri kita ayat Allah nggak Bu? Ya. Jadi Ibu tuh apa? Ibu tuh Quran. Jadi di muka bumi itu yang ada hanya Quran, Bu. Gitu nggak Bu? Ini kalau baca ayat ini, itu Quran, ini Quran. Ya, diri Ibu Quran. Makanya apa Bu? Yang ada hanya firman Allah, yang ada hanya kalam Allah. Di balik itu semua yang ada apa Bu? Hanya Allah. Ibunya apa? Nggak, Ibu nggak ada. Karena Ibu adanya diadakan. Ya, kita kembali melanjutkan kajian yang sebelumnya tentang kenapa nggak boleh musyrik. Karena Bu, tadi semuanya itu yang kita lihat, yang kita saksikan apa Bu? Allah. Apanya Bu? Ciptaannya. Itulah ayat-ayat Allah. Diulangi lagi Bu 6-nya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Jadi apa Bu? Luar biasa. Di sini definisinya
Bismillahirrahmanirrahim. Bu, dari 1 sampai 5 disempurnakan oleh Allah. Tilka ayatullah natsluha alaika bil haq. Fabi ayyi hadisim ba'dallah wa ayatihi yukinun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman. Jadi walaupun ibu tidak ngaji tiap hari di masjid, kalau ibu memahami ternyata ayat Allah ini diri ibu dan alam semesta, maka tiap hari ternyata kita ngaji nggak bu? Ngaji. Bagi yang memperhatikan. Gitu nggak bu? Jadi apakah hari ini kita hanya bu melihat kejadian demi kejadian, itu hanya tontonan semata? Bukan bu. Ya kan? Suruh diperhatikan, suruh dipahami. Ya ingat, jadi sekali lagi mari kita perjelas dan maknanya kita perluas. Yang disebut ayat Allah tidak hanya dalam bentuk tulisan. Ya kan? Ya, ada dalam bentuk tanda-tanda, isyarat ataupun perwujudan. Ya ingat, Bu. Ya, bahkan diulangi lagi biar tambah yakin. Surat 51 ayat 20 dan 21. Surat 50 ayat 20 dan 21. Surat 41 ayat 52 53. Ini 2 ayat. Dari 51 sorry. Surat 51 ayat 20 dan 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Apa bu? Di bumi terdapat, coba bu, tanda di situ langsung kita artikan dengan kata aslinya. Wa fil ardi ayatu lil mukinin. Betul nggak bu? Ya. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Di bumi terdapat ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin. Berarti di bumi itu apa bu? Di luar diri ibu. Gitu nggak bu? Pokoknya di luar diri ibu itu ayat Allah. Terus wafi angfusikum juga pada dirimu sendiri. Jadi ayat itu berbalik ke dalam diri kita nggak bu? Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, bu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, bu, ini ayat Allah nggak bu? Makanya di dalam diri ibu ada kembaran nggak bu? Apa ibu hidup itu di dalam diri ibu ada cuman sendiri? Berarti kalau ibu menganggap ibu sendiri, ibu hanya menggunakan mata dohir. Betul nggak bu? Padahal ibu itu di dalam ibu ada kembarannya. Apa kembaran ibu bu? Ruh. Ada jiwa. Makanya kalau ibu mati, jasadnya mah kembali ke tanah. Betul nggak bu? Kenapa? Karena ini tabungan tanah. Tiap hari ibu dikasih makan, dikasih minum. Ya kan? Dikasih bu. Ya kan? Kebutuhan yang lainnya, dikasih baju. Ini mah jasad. Nah hari ini kebanyakan manusia selalu mengedepankan kebutuhan jasad. Ketika mati, si jasadnya istirahat bu, kembali ke bumi. Yang melanjutkan perjalanan ibu berikutnya apa bu? Nah baru itu si ruh. Ya, ruh itu wujudnya apa bu? Manusia, ibu wujudnya. Tapi ibu teriak-teriak nggak didengar orang. Aku nggak bisa. Karena ibu udah nggak ada gravitasi bumi lagi nanti di alam kubur. Kenapa? Karena baju ibu sudah dikubur. Ruh itulah, makanya jangan sampai yang disebut kalimatnya, bu kalau bahasa kutukan mah ruh yang berkentayangan, gitu nggak bu? Nah itu, nanti makanya gimana caranya kita harus tembus kepada ruh yang sebenarnya. Itulah bu menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu ya, jadi kata Allah yang disebut ayat Allah yang mana bu? Di bumi, di luar diri kita.
Ya, juga pada diri ibu. Nah, kita cek nanti. Ketika musyawarah diminta pendapat, Bu, harus mengeluarkan pemikiran ibu nggak, Bu? Iya dong. Jadi Quran itu ngajak cerdas nggak kepada ibu? Bukan ngajak doktrin aja, Bu. Betul, Allah tuh satu, Allah tuh ahad. Tapi Allah tidak mau dogmatis. Luar biasa, Bu. Allah nanya kepada ibu, bagaimana pendapatmu? Ini Quran dari aku. Yang disebut Quran yang mana? Kan ibu sudah berubah lagi. Bukan lagi pengertian Quran itu ini. Gitu nggak, Bu? Oh, ayat Allah itu yang Quran itu apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, baik kejadian yang di muka bumi, apa itu tsunami, gempa, apa itu perang, ya, apa itu, Bu, keindahan alam, ya, apa itu perhiasan, kan itu Quran. Juga pada dirimu sendiri. Makanya Allah bertanya, bagaimana pendapatmu jika ini Quran firmanku? Ayat-ayat ini yang kamu lihat, ini ciptaanku. Terus kamu ingkari. Lanjut silakan, Bu. Terus? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Ya. Terus? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di Nah, apa, Bu? segenap penjuru. Coba perhatikan bahasa Arabnya, Bu. Sanurihim ayatina. Gitu nggak, Bu? Ya, ternyata ibu terserah mau menggunakan kalimat pengertian tanda-tanda itu langsung makna tulisan Arabnya langsung. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Gitu nggak, Bu? Nah, fil ufuk, di setiap penjuru, di setiap persoalan, di setiap kehidupan, Bu. Jadi apa yang ibu lihat itu semua ternyata apa, Bu? Ayat kami, kata Allah. Wa fi anfusihim, juga dirimu. Dan luar biasa, apakah ibu membaca atau tidak, ternyata Allah sedang mempertontonkan, sedang mempresentasikan kebesarannya nggak, Bu? Nah, coba ulangi lagi, Bu. 53-nya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi yang disebut ayat apa, Bu? Jadi apakah ibu mau ngaji atau tidak, Bu? Mau baca Quran atau tidak? Kenyataannya Quran yang wujud itu datang terus nggak kepada ibu? Dan ibu rasakan nggak, Bu, Quran itu? Iya. Ya, jadi ingat kita ini tidak bisa lagi, Bu, menghindar dari ayat-ayat Allah. Maka itulah kenapa ibu harus mempelajari ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf ini. Ini penting nggak, Bu? Penting juga. Karena tidak mungkin ibu bisa mendefinisi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Allah kalau ibu tidak tahu, ya kan, rangkumannya. Gitu nggak, Bu? Jadi ini tuh merupakan rangkuman ayat-ayat yang ada dalam kehidupan nggak, Bu? Ada semua. Makanya Allah katakan Al-Quran penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi luar biasa, 6.600 sekian ayat, Bu, siap menjawab persoalan kehidupan manusia setiap zaman nggak, Bu? Iya. Maka itulah bacaan yang hidup. Dibaca atau tidak dibaca sama orang, dipercaya atau tidak dipercaya sama orang, Quran mah tetap abadi, Bu. Kenapa? Karena antara, Bu, barang dan tulisannya itu selalu menyatu. Ya kan? Jadi begitu pula. Maka itulah kalau ibu punya mobil, STNK-nya, BPKB-nya hilang, Bu. Ya. Jadi disebut mobil bodong. Kira-kira harganya berapa, Bu? Murah. Padahal bisa jadi tongkrongannya bagus, Bu. Ya. Kenapa murah, Bu? Nah, kebalikannya, ibu wujudnya manusia, cantik, kaya, jauh dari Quran. Jadi ibu manusia bodoh nggak di hadapan Tuhan, Bu? Karena nggak ada surat-suratnya, Ibu. Hati-hati, ya kan? Jadi jangan buat diri ibu murah di hadapan Allah. Gitu nggak, Bu? Makanya Allah bilang, wala tashtaru bi ayati samanan qalil. Janganlah kau jual ayat-ayatku dengan murah. Apa, Bu? Karena ini membuat kita nilainya berlipat-lipat. Gitu nggak, Bu? Di hadapan siapa? Ya di hadapan Allah sendiri. Ya, jadi ingat, sekali lagi mari kita belajar ayat yang nyata. Apa contohnya, Bu?
Ya, hari ini ibu bisa melihat. Berarti di dalam diri ibu ada apa, Bu? Mata. Di dalam mata ada penglihatan. Hari ini ibu bisa mendengar, karena di dalam diri ibu pendengarannya masih aktif lewat telinga. Gitu nggak, Bu? Ini wujud, Bu. Ya kan? Siapa yang punya itu, Bu? Bukannya ibu. Hak milik, bukan hak milik, Bu. Hak guna pakai. Ya, makanya kata Allah, silakan dibaca ayat Allah yang ibu rasakan setiap hari apa? Surat 16 ayat 78. Ini, Bu. Nah, ayat yang nyata nih. Surat 16, kita ngaji ayat yang nyata dalam diri dulu nih, Bu. Ayat 16 78. Surat 30 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Bu, ayat itu yang ibu baca ayat apa, Bu? Tulisan. Tapi barangnya ada di mana, Bu? Di toko, di pabrik, atau di mana, Bu? Itu, ibu nggak mungkin bisa baca kalau tidak punya penglihatan. Gitu nggak, Bu? Tidak mungkin saya komunikasi dengan ibu kalau ibu nggak mendengar. Ya, jadi itu barangnya di mana, Bu? Ngaca kata Allah. Kamu bawa-bawa tiap hari. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu ayat bermakna petunjuk. Gitu nggak, Bu? Nunjuk siapa, Bu? Nunjuk ibu. Tuh mata tuh. Tuh telinga. Gitu nggak, Bu? Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita introspeksi diri. Ternyata ayat ini benar nggak, Bu? Jangankan ibu umur, Bu, bayi. Waktu umur 7 tahun pun baru belajar huruf nggak, Bu, di TK, di PAUD. Itu anak kita. Berangsur-angsur ilmunya bertambah. Bahkan ibu pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, komunikasi sama orang lancar. Bu, berarti ada sesuatu energi dari otak yang diberikan Allah itu, Bu. Ya, hidup nggak, Bu, memberi penjelasan kepada kita. Nah, itu kata Allah. Tulisannya ada di Quran, barangnya ada di mana, Bu? Nyatanya ada di mana itu ayat? Diri kita. Telinga kita dikasih, ya, mata dikasih. Tidak hanya mata dalam bentuk dohir, di dalamnya ada pendengaran dan penglihatan. Itu diri kita, Bu. Jadi diri kita itu ayat nggak, Bu? Kan tadi kata Allah, wa fi anfusakum, juga dirimu. Diulangi lagi. Surat 30 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah waktu balita. Terus Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. kuat, Bu. Hari ini kuat kan, Bu? Bisa bawa mobil sendiri, Bu. Kita lari bahkan, apalagi yang masih muda. Ya kan? Kuat. Terus Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali. nah, Bu, umur di atas 60, 70, apalagi 80 ibu-ibu. Apa yang dirasakan? Itu ayat nggak, Bu? Itu bukan karena saya udah ayat, itu kata Allah. Gitu nggak, Bu? Lemah, kuat, lemah. Gitu nggak, Bu? Terus tambah bonus apa, Bu? Tambah di situ lagi. Kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan Beruban. di Quran ada uban nggak, Bu? Di Quran ada uban nggak? Nggak ada. Kok di Quran ada uban? Coba periksa. Ada nggak Quran? Coba, Bu, dikit. Ada nggak uban? Tulisannya. Quran ubannya di mana? Tuh, ngaca. Jadi ibu tuh Quran nggak, Bu? Ibu Quran. Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Waktu bayi ibu timang-timang. Gitu nggak, Bu? Ibu merasakan. Kuat sekarang, Bu.
Kata Allah, Bu, begitu kami panjangkan umur, lemah. Terasa kan, Bu? Itu di handphone ibu. Kalau tidak tukang pijit, gitu nggak, Bu? Apotik, dokter, gitu nggak, Bu? Coba. Kan itu, Bu. Ya kan? Coba. Ya, kakinya jadi 3, gitu nggak, Bu? Kan itu. Berarti apa, Bu? Lemah. Jadi bahasa Quran, itu ibu serap nggak di dalam kehidupan? Ada, Bu. Tambah lagi, dan beruban. Ya, ibu cari-cari uban di Quran, nggak ada. Ya, makanya ibu harus tahu barang. Gitu nggak, Bu? Begitu uban, kaca, dulu ibu golongan hitam, alhamdulillah kan udah tua, jadi sekarang golput, Bu. Golongan putih. Jadi ketika ibu bercermin, oh ternyata Quran yang saya lihat. Gitu nggak, Bu? Jadi ibu ngaji bukan lagi ke ustadz, ke dalam diri ibu. Kenapa? Kami akan memperlihatkan kalimatnya pun, Bu. Luar biasa kasih sayang Allah aktif dalam kehidupan ibu. Gitu nggak, Bu? Membacakan terus. Lagi tidur dibacain, lagi bangun apalagi. Terus dibacakan. Kami akan membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Lanjut silakan, Bu. Terus? Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, Bu, ya, jadi ingat, mari kita perlebar pemahaman yang disebut ayat Allah bukan hanya dalam bentuk tulisan. Apalagi yang nyata. Ya, kami jadikan siang dan malam silih berganti suatu tanda bagi orang yang berpikir. Maka itulah kenapa Allah menyuruh kita jadi orang yang ulul albab. Gitu nggak, Bu? Berpikir, dan berpikir. Inilah sekali lagi pentingnya kita mentadaburi Quran ayat bil ayat dengan terjemahan. Gitu nggak, Bu? Karena kalau tidak menggunakan terjemahan, kita terjebak dengan, Bu, apa? Kosakata ataupun bahasa Arab. Gitu nggak, Bu? Oh, ini bacaannya begini, makhorijul hurufnya gini. Itu aja hari ke hari. Padahal si Qur'annya sendiri yang ibu baca, lompatannya jauh. Bukan lagi terjebak dengan makhorijul hurufnya, dengan tajwidnya, itu pun tidak salah. Gitu nggak, Bu? Tapi ternyata, Bu, dia menuntut kita, tolong ngaji diri dah. Tolong bercermin dah tiap hari. Kenapa? Ayat-ayatku ada di dalam dirimu, kata Allah. Tambah lagi, Bu, contoh yang luar biasa, yang ibu rasakan, Bu, ilmu rasa Quran apa, Bu? Dalam rumah tangga. Ya, contoh di Quran, Bu. Ya, lagi apa? Urusan kita fokus sekarang ke rumah tangga. Itu rumah tangga, Bu. Itu ayat Allah nggak, Bu? Karena kalimatnya itu ayat, kata Allah. Coba surat 30 ayat 21-nya, Bu. Dari 54 sekarang turun ke 21. Ambil dari 20 21, Bu. 20 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, nggak apa-apa, Bu. Nah, saya bacain, Bu. Ya, kita perhatikan, Bu, tulisan Arabnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Arum ayat 20 dulu, Bu. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tangtasirun. Nah, Bu, yang 21-nya luar biasa. Ayat ini sering dipakai di kertas undangan nih, Bu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin, Bu, ayat tuh, liqaumi yatafakkarun. Kalau ibu perhatikan, Allah menggunakan kalimatnya apa, Bu? Ayat. Gitu nggak, Bu? Dan di antara ayat-ayat
Allah, Bu, dan di antara ayat-ayatnya an khalaqakum, dia menciptakan kamu min turab, dari tanah. Betul nggak, Bu? Kan itu dipelajari lagi. Turab itu apa, Bu? Tanah itu apa? Apa tanah yang dibuat bata, Bu? Apa tanah yang digusur sama tol? Kan bukan itu. Unsur tanahnya. Gitu nggak, Bu? Hari ini Ibu makan unsur tanah nggak, Bu? Sayuran hidup dari tanah. Gitu nggak, Bu? Padi dari tanah. Kan saripatinya kata Allah. Ya, ini. Makanya kenapa kalau punya tanaman disuruh dipupuk supaya saripatinya bagus. Gitu nggak, Bu? Nah, ini kata Allah. Tapi kalimatnya turob, Bu, tanah, jangan letterlek. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Berkembang biaknya apa, seperti ikan, Bu? Brrr gitu. Bukan, Bu. Nah, ini 21-nya nih, kita ngaji 21-nya. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya an khalaqalakum min anfusikum. Ya, maksudnya berkembang biak itu prosesnya beda, kata Allah. Manusia itu diciptakan apa, Bu? Berpasang-pasangan, azwaja. Tapi ingat, ketika manusia itu berpasang-pasangan, Bu, diberikan apa, Bu, sama Allah? Litaskunu ilaiha. Apa, Bu? Litaskunu ilaiha itu apa, Bu? Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan kamu berpasang-pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung apa, Bu? Nah, makanya dikasih kita apa, Bu? Cinta. Gitu nggak, Bu? Bagi umur ABG diberikan, Bu. Apa, Bu? Rasa cinta. Dan itu memang ruh yang ditiupkan Allah, Bu. Ya, kasih sayang, kan itu dulu. Ya, Ibu merasakan cinta monyet, gitu nggak, Bu? Waktu dulu belum ada Facebook, belum ada WA, Bu. Belum ada tulisan simbol I love you dikirim lewat kantor pos, gitu nggak, Bu? Walaupun itu tulisannya cakar ayam, Bu, dapat dari, Bu, kantor pos, itu cuman dibacanya cuman selembar dong, Bu. Aku cinta padamu. Itu, Bu, karena itu di dalamnya ada litaskunu ilaiha, disimpan, Bu. Baca lagi. Pengalaman Ibu kan, Bu, bukan pengalaman saya. Iya kan, Bu? Itu zaman tahun 70-an, 80-an lah. Gitu nggak, Bu? Iya, 90-an masih, Bu. Tapi kalau anak milenial sekarang udah nggak pakai ituan, Bu. Kantor pos bangkrut sekarang. Iya, gara-gara apa? Gara-gara Ibu nggak ada surat I love you-nya itu. Coba zaman dulu, Bu. Waduh, ditunggu-tunggu itu surat. Ya, nah ini, Bu. Karena ada apa kata Allah, Bu? Litaskunu, diberikan rasa. Jadi ini ayat ini, Bu, mengandung makna rasa nggak, Bu? Bukan tulisan. Ibu hanya baca, rasanya sudah Allah titipkan. Ya, ya, apa, Bu? Kata Allah, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, setelah menikah, Bu, ayat ini pun masih dirasakan kalau kita, Bu. Iya. Coba Ibu berpisah sama si bapak bukan karena tugas. Ibu tinggal di hotel sebulan aja, Bu. Anak di rumah, bapak di rumah. Bu, Ibu tinggal aja di hotel sendiri. Bu, paling mewah silakan Ibu beli. Ya. Apa rasanya, Bu? Mana yang lebih nikmat? Bukan tempatnya, Bu. Rasa yang tidak bisa terbeli oleh Ibu. Betul nggak, Bu? Nah, itu kata Allah. Ibu jalan-jalan lah ke Singapura sebulan, seminggu lah, jangan jauh-jauh, Bu. Sendiri aja tapi jangan ada keluarga, Bu. Gimana, Bu? Ada yang kurang itu? Gitu nggak, Bu? Makan pun nggak ada rasa. Kenapa, Bu? Kata Allah tadi. Rasanya ada di keluarga. Ya, tapi Allah gunakan sekali lagi wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan kamu dari pasanganmu sendiri. Atau apa, Bu? Litaskun ilaiha, agar kamu tentram. Dan tidak hanya tentram, Bu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, apa, Bu? Dan di antara kamu apalagi sudah berumah tangga plus anak, apa, Bu? Diberikan rasa kasih sayang. Betul nggak, Bu? Ya, ketika bapak mau makan, Bu, apa ibu, ya kan, si bapak harus minta dulu, mana makanan, mana makanan, apa gitu, Bu? Otomatis naluriah kita, karena di situ ada kasih sayang, Bu, kita menyiapkan nggak, Bu, segala kebutuhan? Kan itu otomatis, ya. Jadi ternyata, Bu, belajar Quran, ayat Quran tidak harus keliling dunia. Dalam keluarga pun Allah tampakkan nggak, Bu? Allah bacakan nggak tiap hari? Dan rasanya pun ada dalam diri kita. Ya, coba, Bu. Ya, ketika Ibu
datang ke sekolah, anak itu begitu banyak. Ketukar nggak itu, Bu, rasa anak-anak yang banyak dengan anak ibu? Enggak, Bu. Gitu nggak, Bu? Nah itu, Bu. Makanya kalau kita hidup tanpa Quran, Bu, tidak bisa mendefinisikan rasanya Allah. Gitu nggak, Bu? Itu kata Allah. Makanya inilah, Bu. Ya, sekali lagi, kata Allah apa, Bu? Ya, bahwa Allah menciptakan kita berpasangan, di dalamnya ada kasih sayang, mawadah warahmah. Karena Allah menggunakan di ujung ayatnya, inna fi dzalika la ayatin. Apa, Bu? Ya, bahwa dikatakan sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah yang nyata bagi kaum yang berpikir. Kata Allah, coba bayangkan sih, Bu, ketika kita nikah, Bu, ya, laki-laki dan perempuan. Ibu tahu nggak bahwa ternyata orang yang dulu ibu pernah marah-marahin atau ibu pernah hina jadi pasangan ibu? Coba, Bu. Kan dulu kita berdua aja, Bu, belum nikah risih, Bu. Gitu nggak, Bu? Apalagi beda jenis kelamin. Ya kan? Takut fitnah dan yang lainnya. Begitu, Bu. Saya terima nikahnya Anu bin Anu, halal, Bu. Ya kan? Jadi begitu kalimat itu, Bu, terucap di batin ibu, ada furqan lagi nggak, Bu? Udah nggak ada. Tidak ada lagi aurat, Bu. Berdua-dua kemana, Bu? Ini berlaku tidak hanya Islam. Gitu nggak, Bu? Ketika orang pernikahan, Bu, apakah dia agamanya Hindu, Buddha atau apapun, Bu, itu rasa mawadah warahmah, Bu, diberikan nggak sama Allah? Iya. Dan masyarakat pun, Bu, tidak bisa menolak. Ya, ini, Bu, berarti apa, Bu? Itulah Quran itu bacaan yang hidup, bacaan yang bisa dirasakan oleh semua makhluk. Betul nggak, Bu? Cuma jangan sampai tadi ibu menjadi keluarga bodong. Kenapa? Karena ibu tanpa label petunjuk Tuhan. Ya, nilainya di hadapan Allah rendah. Mari makanya tambah kasih sayang itu. Jadi ingat, ayat ini merupakan apa, Bu? Ya, ayat yang nyata. Apa kata Allah ayat yang nyatanya? Baca lagi, Bu. Surat 36 ayat 36. Bu, apa, Bu? Ayat-ayat Allah yang nyata yang ibu rasakan apa, Bu? Dari 36 ini. Maha suci Allah yang telah menciptakan apa, Bu? Jadi baru ibu kita yakin, saya yakin, ternyata jodoh saya itu siapa, Bu? Waktu nikah. Gitu nggak, Bu? Ya, walaupun ada nggak, Bu, pacaran bertahun-tahun, karena bukan jodohnya ganti, pindah begitu aja. Kenalan 2 hari, 3 hari jadi. Itu saya, Bu. Coba. Iya kan, Bu? Jadi kalau baca itu saya tertawa, ya Allah ternyata. Gitu nggak, Bu? Ketemu sekali 2 kali, oh jodohnya jadi, Bu. Subhanalladzi, Bu, luar biasa ayat Quran. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Bu, secara umum, ada langit dan bumi, siang dan malam, Bu, baik dan buruk, kan itu kata Allah. Tapi khusus lagi kepada manusia, kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Apa, Bu? Ibu yakin ayat itu dan ibu terima waktu kapan, Bu? Kita nikah. Ya, ketika nikah Allah jodohkan. Jadi waktu pernikahan ibu harus paham, itu hari terkabulnya doa enggak, Bu? Iya, apalagi ibu yang pernah nikah. Bapak bahkan menikahkan anak. Bu, butuh waktu panjang enggak kita, Bu? Ya, waktu anaknya ta'aruf, mungkin dia prosesnya kita nggak tahu, Bu. Dia prosesnya di mana, jadiannya kita nggak tahu. Pas udah dia yakin, menghadap ke ibu, meyakinkan bahwa saya sudah punya pasangan, ibu pun tidak langsung mudah menerima, gitu nggak, Bu? Begitu ibu pelajari ini anak benar atau tidak prosesnya, Bu, baru ada khitbah. Ya, khitbah pun mau merencanakan pernikahan panjang, Bu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan persiapan. Nah, itu ayat-ayat Allah nggak, Bu, yang kita jalani? Iya. Nah, itu kata Allah, Bu. Maksudnya Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Di balik itu, kenapa itu semua, Bu, kita ngikutin? Ya, karena disitulah kata Allah ditanamkan apa, Bu? Rasa kasih sayang tadi. Surat 3 ayat 14.
Surat 3 ayat 14, Bu. Bu, ayat ini sudah Ibu rasakan nggak semua, Bu? Sudah ada nggak komponennya di dalam diri Ibu semua? Sudah, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Zuyyina linnas hubus sahawatu minan nisa. Dijadikan terasa indah kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan. Berupa apa, Bu? Azwaj di sini, pasangan, suami dan istri. Kenapa Ibu mau dilamar sama si bapak? Dasarnya apa, Bu? Pasti ada cinta nggak di sini, Bu? Iya. Ya, jadi kenapa di sini, Bu? Zuyyina linnas hubus sahawatu minan nisa. Karena secara umum, Bu, yang melamar itu apa, Bu? Laki-laki. Gitu nggak, Bu? Kenapa perempuan mau menerima? Karena apa, Bu? Sama, ada rasa cinta juga. Kapan ini diberikan, Bu? Waktu sudah cukup umur. Bahkan Ibu mendorong nggak ketika anak-anak sudah dewasa, Bu, sudah beres kuliah? Apalagi dia sudah kerja. Ya, di atas umur 20 kalau perempuan, Bu, ya 25, pasti mengingatkan. Kenapa? Karena ini. Ya, dititipkan oleh Allah apa, Bu? Rasa. Ya, ini tulisannya, rasanya ada di dalam diri kita. Ya. Setelah menikah apa, Bu? Kita udah berubah lagi. Ya. Apa, Bu? Dijadikan terasa indah kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan. Awalnya kita pasangan. Itulah dikasih oleh Allah yang namanya mawadah warohmah. Ketenteraman batin. Begitu menikah, apa, Bu? Anak. Setelah kita punya anak, tuntutan kehidupan apa, Bu? Ingin punya rumah, harta, gitu nggak, Bu? Ya kan? Bahkan berjalan waktu, udah pilihan. Ya, apalagi, Bu? Sawah ladang. Apa itu sawah ladang? Pekerjaan. Gitu nggak, Bu? Ya, tergantung profesi masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani. Apa itu, Bu? Itulah sawah ladang. Ya, cuman diglobalkannya kalimatnya apa, Bu? Sawah ladang itulah, Bu, pendaringan kita. Apa, Bu? Ujung ayatnya, dalika mataul hayatu dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Pertanyaannya, Ibu sudah memiliki unsur ini enggak, Bu? Ibu sudah dikasih enggak dan memiliki ini semua enggak, Bu? Ini ayat Quran enggak, Bu? Barangnya di mana? Di keluarga kita, di rumah Ibu. Ibu hubungan dengan anak, apalagi punya cucu. Bu, bahkan doa kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa, Bu, qurrata ayun? Penyenang, penyejuk. Gitu enggak, Bu? Jadi kalau Ibu saya dikasih unsur-unsur barang ini sama Allah, terus Ibu tidak mendapatkan yang namanya, Bu, qurrata ayun. Berarti ada yang salah nggak, Bu? Salahnya di mana? Di bacaannya atau di pengamalannya nih, Bu? Bukan di bacaannya. Kalau di bacaannya mah bukan itu, bukan idhar, iklab. Bu, bukan ikhfa. Itu bacaannya yang Ibu perdebatkan. Tapi bacaannya walaupun Ibu bagus, tapi qurrata ayunnya Ibu tidak dapat, berarti di mana salahnya? Qur'annya di mana salahnya, Bu? Bukan salah bacaannya. Salah pemahamannya, jangan-jangan. Makanya kata Nabi, apa, Bu? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Di mana, Bu? Jaga qurrata ayun. Jaga litaskunu ilaihanya. Jaga mawadah warohmahnya. Hubungan suami dan istri. Hubungan orang tua dengan anak. Gitu nggak, Bu? Itu kata Allah. Jadi surga dunia adanya di mana, Bu? Di keluarga, di ayat ini. Ya, jadi mari kita mempraktekkan ayat-ayat yang nyata dalam kehidupan. Bu, nggak harus modal gede. Apa, Bu? Manfaatkanlah hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dasarnya ayat Al-Quran. Ternyata kebahagiaan di dunia, surga di dunia, adanya di mana, Bu?
dijadikan terasa indah kecintaan manusia terhadap apa yang diinginkan berupa wanita, yaitu suami istri, anak-anak, harta benda, apa lagi Bu? Sawah ladang, kuda pilihan. Itulah kesenangan hidup di dunia. Apa Bu? Itulah surga dunia. Surga dunia adanya di keluarga. Kata siapa Bu? Kata Quran surat 3 ayat 14. Tapi barangnya, wujudnya, yuk kita pulang ke rumah masing-masing. Ibu ketemu bapak, ibu ketemu anak. Ternyata itu unsur kebahagiaan nggak Bu? Kalau saya tidak bahagia, berarti di situ ada komponen yang salah. Apa hubungan ibu dengan anak tidak mesra, apa suami dan istri. Nah itu yang kita benahi hari ini Bu. Mari kita kasih cahaya Quran Bu. Ya, ingat. Jadi hari ini ayat Allah Bu sudah banyak dikasihkan kepada kita. Dari dulu tidak kenal sama si bapak, sekarang bertahun-tahun, bahkan 20-30 tahun. Ibu bahkan udah mendekati pernikahan perak, pernikahan emas kan Bu. Kan itu ayat Bu. Ya kan? Nah maka itulah kata Allah, kenapa ini Bu ayat harus kita baca? Karena ketika ibu dipersatukan sama Allah Bu, dengan pasangan, apakah rencana Allah itu ingin mempersatukan ibu hanya di dunia saja? Bu, dengan pernikahan itu hanya supaya manusia jangan punah, Bu. Supaya suruh kawin doang. Apa hanya sekedar itu? Ya enggak, Bu. Ya kan, Bu? Karena ada rencana Allah yang lebih panjang ini, Bu. Ya, dalam pernikahan apa rencana Allah, Bu? Surat 2 ayat 221. Ini, Bu, rencana Allah nih. Surat 2 ayat 221. Surat 2 ayat 221 Bu ya. Hidupin Bu itunya Bu. Ya silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Berarti apa Bu? Laki-laki kan Bu? Laki-laki yang belum nikah Bu, ya, yang sudah cukup umur dikasih peringatan sama Allah. Apa? Wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Terus? Hamba sahaya, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Bu, ini ayat cobaan bagi orang yang belum nikah nggak Bu? Iya. Orang yang sudah jatuh cinta, yang beda keyakinan Bu, dikasih ayat ini kira-kira gimana Bu? Wow, debat Bu. Debat. Saya pernah ngalamin. Begitu ketemu, udah nyiapin ayat Bu. Saya bilang saya nggak mau debat. Saya langsung aja, kamu udah nyiapin ayat, pasti kamu. Ya kan debat sama saya enggak, saya bilang nggak mau. Ngapain? Ya kan? Akhirnya kita debat angka, gitu nggak Bu? Iya. Karena ayatnya apa Bu? Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum dia beriman. Kenapa Bu? Perbandingan jauh. Kalimat Allah, lebih baik kamu nikah sama wanita yang jelek, hitam, miskin, gitu nggak Bu? Tapi dia punya iman. Itu lebih baik di sisi aku. Gitu nggak Bu? Tapi ambisi kita Bu saat itu, seolah-olah kita dirampas haknya kita nggak Bu yang jatuh cinta. Kan itu kata Allah. Kenapa? Yang dilihat Allah apa Bu? Cantiknya, kayaknya, atau imannya di sini Bu? Allah mengedepankan iman. Terus? Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Bu, siapa yang dilarang ini Bu? Jangan kau nikahkan. Berarti siapa Bu yang menikahkan? Orang tua. Gitu nggak Bu? Karena kata Nabi, la nikaha illa biwaliyi. Tidak sah nikah tanpa wali. Betul nggak Bu? Berarti ibu. Berarti bapak. Gitu nggak Bu? Walaupun yang berjabat tangan itu wali adalah bapaknya, tapi ibu pun ikut-ikutan ke ayat ini Bu. Iya dong, ibu yang nerima. Berarti ibu pun harus mendidik anak ibu, gitu nggak Bu? Ya, sebelum dia mencari pilihan, gitu nggak Bu? Harus dikasih warning ayat ini nggak Bu? Iya dong. Jangan kau nikahkan
anakmu kepada laki-laki ganteng, kaya raya. Gitu nggak, Bu? Ya, kenapa? Kata Allah, ya, kalau dia masih musyrik, lebih baik kawin sama pembantu kamu tuh. Gitu nggak, Bu? Kalimat Allah ini. Yang hitam, miskin, tapi dia punya iman di hadapanku. Nah, ibu pilih yang mana, Bu? Kan ibu mikir juga, enak aja anak gua dikawin sama pembantu. Kan di mana, Bu? Di mana harga? Tapi kata Allah kan urusannya dengan saya ini ayatnya, bukan dengan orang lain, gitu nggak, Bu? Nah ini, Bu, ini ujian, ayat ujian, ya. Janganlah kau nikahkan, Bu, orang laki-laki musyrik dengan perempuan dengan anakmu, gitu nggak, Bu? Sebelum mereka beriman. Lanjut, Bu, silakan terus. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, Bu, ini ayat ujian bagi kita. Ayat peringatan bagi yang belum nikah. Gitu nggak, Bu? Supaya kita sadar, karena masih bisa memilih. Gitu nggak, Bu? Masih bisa menentukan syarat. Masih bisa kita, Bu, mengontrol diri daripada sudah jatuh cinta kebablasan. Betul nggak, Bu? Iya, ini. Ya, lanjut, Bu, silakan. Terus, Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Bu, yang diajak ini sama Allah, apakah yang mau nikah saja atau kita juga? Jadi hari ini ibu menikah sama bapak, Bu, bahkan sudah punya anak dan cucu. Ada rencana Allah nggak dalam pernikahan? Apa rencana Allah ke ibu? Hah? Jadi ibu diajak sama Allah kemana, Bu? Yang diajak ibu aja atau bapak juga? Dua-duanya. Jadi dalam pernikahan itu ladang menuju surga nggak, Bu? Itu kata Allah. Karena ada kalimat di sini apa, Bu? Wallahu yad'u ilal jannah wal magfirah. Dalam pernikahan itu, kenapa harus satu iman? Gitu nggak, Bu? Kenapa tidak boleh beda keyakinan? Apa, Bu? Allah mengajak kamu ke surga. Terserah. Bu, ibu mau nggak diajak sama saya haji umroh gratis, Bu? Gratis ini, Bu. Mau nggak? Sama saya aja, ibu mau. Ya, tapi umrohnya sampai bandara aja saya mau mampunya, Bu. Mau nggak? Diajak, Bu, sampai bandara saya mau. Tinggal pesenin Gojek, Ibu. Kesannya terserah ibu dah. Ya, coba, Bu. Ini yang ngajak bukan lagi saya, Bu. Yang ngajak siapa ini? Masa ibu nggak mau? Ada kalimat, Bu, wallahu yad'u ilal jannah wal magfirah. Aku ingin mengajak kamu ke surga, Bu. Aku ingin mengajak kamu, ya, suami istri ke surga. Jadi berarti rumah tangga berarti perjalanan panjang nggak, Bu? Iya. Dan itu pembuka surga nggak, Bu? Jadi jendela surga, pintu surga adanya di mana, Bu? Di keluarga, di rumah ibu. Berarti itu aset kita nggak, Bu? Yang harus kita pertahankan. Iya, bukan lagi cinta nanti di sini, Bu. Hati-hati. Awal, iya, Allah kasih zuyina linas hubu sahawatu minan nisa. Allah berikan, Allah percikan, Bu. Ya, apa indahnya malam pertama, indahnya, Bu, pengantin baru. Gitu nggak, Bu? Selanjutnya lain lagi cerita itu. Kan ini kata Allah. Kenapa? Di balik itu ternyata hari ini ibu baca perjalanan itu apa, Bu? Oh, ternyata amanah ini semua, Bu. Aset-aset yang dititipkan itu amanah semua nggak, Bu? Karena kata Allah apa, Bu? Wallahu yad'u ilal jannah wal magfirah. Aku ingin mengajak kamu ke surga. Lanjut silakan, Bu. Terus? Dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ujung ayatnya apa, Bu? Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan, Bu, ayat-ayatnya. Bu, ayat yang mana? Bukan ayat lagi Quran surat berapa ayat berapa, Bu? Tuh suamimu ayatku, kata Allah. Dirimu pun ayatku bagi suami. Anakmu pun ayat. Gitu nggak, Bu? Jadi ketika ibu menikahkan anak ibu, itu hari terkabulnya doa nggak, Bu? Karena ibu pun jujur. Ketika anak ibu belum punya jodoh, pasti ibu doa nggak, Bu? Ya Allah, pertemukan anakku dengan jodoh yang soleh. Gitu nggak, Bu? Bisa dia membawa kemaslahatan, bisa menghantarkan kebahagiaan. Kan itu, Bu. Jadi hari itu, doa ibu pun terkabul nggak, Bu? Bukan hanya doa ibu, anak ibu pun pasti doa nggak, Bu? Kan itu. Jadi makanya hati-hati, Bu. Ya, dalam pernikahan itu hari turun ridhonya Allah. Betul nggak, Bu?
Betul nggak Bu? Coba perhatiin aja Ibu. Kenapa? Makanya undanglah Bu orang-orang, walaupun ukurannya apa Bu kalau pernikahan? Bukan ayam Bu, kambing. Walaupun kamu hanya memotong seekor, kalau seekor kambing minimal berapa orang yang Ibu undang itu Bu? 10. Enggak Bu, 10 mah ayam Bu. 2 kilo. Kan potong-potong tuh Ibu. Kalau ayam, kalau kambing berapa Bu? Itu sederhana pernikahan Bu. Ukurannya seekor kambing. Berarti 40 orang kan Bu? Cukup nggak dengan 1 ekor kambing Bu? Apalagi di sop sama Ibu airnya banyak. Ya iyalah. Kenapa Bu harus ngundang? Kata Allah karena di balik itu ada hukum. Dulunya berdua haram, begitu nggak Bu? Dinikahkan, diridhoi oleh orang tuanya jadi sah. Apa Bu? Jadi halal nggak itu Bu? Minus jadi plus, dosa jadi pahala. Di mana Bu adanya? Di pernikahan. Coba Bu, itu di luar otak kita nggak Bu? Pertanyaannya siapa yang menghalalkan Bu? Siapa yang menjadi pahala? Di mana argo pahala mulai terjadi Bu? Ijab kabul. Ketika Ibu melayani suami waktu mulai pernikahan, itu Bu pelayanannya sudah menjadi pahala nggak Bu saat itu? Iya kan? Ya maaf aja ketika nikah Bu masih hari itu hari perayaan, gitu nggak Bu? Ngundang-undang, terus si istri itu tahu suaminya butuh minum, diambilin aqua, gitu nggak Bu? Di sampingnya, ketika dia melayani hari itu pun sudah berpahala nggak Bu? Pahala melayani suami. Kan itu kata Allah Bu. Makanya jadikanlah pernikahan itu sebagian dari agama. Betul nggak Bu kata Nabi? Jadi separuhnya agama ada di mana Bu? Dalam rumah tangga. Karena hari itu perencanaan Allah mulai berjalan Bu. Ingat-ingat nih, bukan hari ini saja. Tuh rencanaku mengajak kamu ke surga. Kan itu Bu. Ini yang kita bagi yang paham Bu. Oh ternyata rencana Allah panjang. Maka itulah setelah Ibu tahu ayat tadi, apa Bu kalimatnya? Aku mengajak kamu ke surga. Sekarang Bu, makna pernikahan apa Bu? Bukan lagi menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin. Bu, bukan. Apa Bu? Pernikahan itu artinya amanah jadinya Bu. Apa amanahnya? Itu suamimu ajak harus ahli surga. Di pundakmu itu suamimu bisa masuk surga. Di pundakmu itu anak bisa masuk surga. Begitu pula kebalikannya. Jadi pada akhirnya kalau Ibu tahu ayat Al-Quran, rencana Allah apa Bu? Semuanya amanah. Apa amanahnya? Surat 66 ayat 6 Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia diperintahkan kepada mereka, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bu, kalau kita baca ayat ini, jadi ujungnya rumah tangga apa di situ Bu? Bukan I love you lagi Bu. Apa Bu? Selamatkan tuh suamimu. Kalau kamu benar-benar yakin itu jodohmu, jadikan jodohmu tidak hanya jodoh dunia, harus jodoh akhirat. Betul nggak Bu? Berarti hari ini kita Bu, jihadnya di mana Bu? Jangan jauh-jauh kata Allah. Jihadnya di keluarga aja. Apa Bu? Saling menyelamatkan. Suami istri harus ahli surga. Punya anak, anak pun harus ahli surga. Begitu pula ketika si anak itu sadar bahwa dia dilahirkan dari rahim ibu si Anu, bapaknya si Anu, bahwa bapaknya itu, ibunya harus di pundak dia nggak Bu? Harus ahli surga. Betul nggak Bu? Karena kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi misi ibu kenapa suruh nikah sama Allah Bu? Untuk saling menyelamatkan. Gitu nggak Bu? Saling membahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Betul nggak Bu?
Kan ini kata Allah. Jadi kalau ku anfusikum wa ahlikum naro, yang selamat di surga apakah hanya ibu semata? Inilah pentingnya kita ngaji. Karena bapak sibuk dengan pekerjaannya, Bu, anak yang membangun karir sibuk di kantornya, ya. Jadi ibu ini merupakan utusan keluarga masing-masing nggak kita, Bu? Iya, itu kata Allah, Bu. Ya, jadi ingat, mari aset yang Allah berikan kepada hari ini kepada kita berupa ayat-ayat yang nyata. Apa itu suami, apa itu anak, apa ibu ketitipan amanah berupa harta, Bu, itu ternyata harus ibu rawat nggak, Bu? Harus menjadi nilai plus, bukan hanya sekedar dunia untuk dunia, apa, Bu? Harus dunia dan akhirat. Apa, Bu? Harus kita berupaya menjauhkan dari api neraka. Ini, Bu. Ya alhamdulillah saya pernah mengalami, Bu, mendampingi beberapa orang. Tadi orang nikah beda keyakinan. Ya, padahal ibunya itu, Bu, ketua majelis taklim, levelnya ke kabupaten. Jamaahnya banyak. Orang nggak pernah tahu, Bu, bahwa dia itu anaknya nikah dengan beda keyakinan. Aduh Pak, saya gimana nih Pak kalau tahu? Kan konflik, Bu, bertahun-tahun. Ya, anaknya tadi, Bu, liberal. Ya. Apa, Bu? Kan nikah dengan beda agama nggak apa-apa. Kan beda, Bu. Kan apalagi di Quran ada ahli kitab. Gitu nggak, Bu? Kan dua nggak segala pendapat, Bu. Ya, dia kerasnya. Ya, akhirnya 2 tahun hilang. Ya, nggak jelas. Tapi ibunya kebetulan yang luar biasa. Ya, dia menganggap saya sebagai anak angkat, Bu. Anak, udah Pak mau nggak? Kebetulan memang ujiannya anak yang pertama perempuan, anak kedua laki-laki, Bu. Waktu itu dia mau ke Jerman, itu anaknya, Bu, lulus SMA. Ya, seminggu sebelum berangkat bawa mobil, Bu, sama teman-temannya kecelakaan, Bu, meninggal. Wow, di situ stres. Ya, tidak bisa tidur, Bu. Jadi ngaji kemana-mana bukan ingin paham, Bu. Ingin pulang ke rumah capek, bisa tidur, ternyata nggak bisa, Bu. Padahal suaminya dokter, Bu. Udah berobat kemana-mana, ya nggak bisa. Ya, udah susah tidur aja, Bu. Karena mungkin udah saking stresnya. Ya, alhamdulillah saya dipanggil pengajian tapi nggak sadar. Saya nyeletuk aja, Bu. Ah, ibu ngaji kemana-mana, tapi Tuhan ibu anak. Marah dia, Bu. Apa kamu? Ya iyalah. Ya kan, ibu nggak tahu kan itu kan udah jelas, Bu. Mati mah nggak kenal tua dan muda. Ibu belajar ikhlas kan dengan keputusan Tuhan. Ya memang menyakitkan, anak ibu masih muda. Terus apa, Bu? Tadi dia dibanggakan oleh ibu, kecelakaan meninggal. Ya, terus mau apa? Sekarang setiap Jumat, Bu, itu dia datang ke kuburannya, dialog di situ. Hai anakku, ibu orang gila nih bilang. Ngapain gitu? Terus apa saya? Ngapain capek-capek? Mendingan Fatihah di rumah aja, Bu. Ya, dengan tidak sukanya sama saya, Bu. Ya kan mungkin tapi masuk pikiran juga karena orang lain nggak berani. Dan di lain sih saya nggak tahu cerita itu. Saya ngomong, Bu, saya enaknya aja. Ya kan ibu Tuhannya siapa sih? Anak. Jangan-jangan nanti anak itu berhala sama ibu. Apa siapa tahu kalau tidak dimatikan sama Tuhan, jadi ibu membanggakan dia. Memang betul, Bu, ternyata anak ini waktu itu lettingan dia itu ahli olahraga badminton, Bu, ternyata. Ya, dengan pokoknya mah dia masuk bagus lah. Ya, dikontrak di Jerman. Jadi dia dapat beasiswa. Kalau kehidupannya udah, siapa tahu nih anak ini menjauhkan diri dari Tuhan. Ibu sayang, Tuhan sayang sama ibu, sehingga diputuslah hari ini. Lama-kelamaan, mungkin dia lama mikir juga, datanglah sama berdua sama suaminya. Benar juga mungkin, Pak Amin mau nggak ibu angkat sebagai anak, sebagai penghibur anak? Ya alhamdulillah saya diambil anak sama ibu mah. Bilang gitu. Karena saya senang aja, Bu. Iya kan? Ya akhirnya memang benar, Bu. Perhatiannya luar biasa. Ya bukan materi, dia memfasilitasi saya buat pengajian di mana-mana. Yuk Pak Amin buat pengajian. Yuk, jadi karena hiburannya dia akhirnya apa, Bu? Sampai sekarang buat pengajian aja, Bu. Buat di Cianjur, buat di Sukabumi. Ya, akhirnya dia jadi dorong saya, Bu. Bahkan saya bisa salah satu supportnya bisa ke Australia, dia kontak temennya di sana, Bu, enggak pengajiannya saya punya guru. Nah, itu kan memudahkan saya, Bu. Lama-kelamaan, Bu, ya alhamdulillah cobaannya ada lagi. Anaknya beda keyakinan. Pak, gimana nih? Ya udah, Bu, kita doain aja. Saya suruh sedekah aja, Bu, terus bapaknya. Ya alhamdulillah sadar, Bu, cerai. Ya kan? Cerai itu beda keyakinan. Ketemu lagi dengan saya. Nah, cuman awalnya anak ini, Bu, udah menyiapkan debat. Saya bilang, enggak pakai debat saya. Kamu masih punya umur ya untuk kesempatan berbakti kepada ibu bapakmu, ibumu sekarang sudah tua. Itu aja. Itu urusan kamu dah. Ya percuma. Karena apa? Kamu pasti tadi ya, saya pakai surat 2 ayat 221, kamu pakai surat 5 ayat 5, dihalalkan menikahi ahli kitab. Gitu nggak, Bu? Bahwa semua agama itu sama, silahkan.
mau ujungnya apa? Tapi ibu kamu, bapak kamu hari ini tersakiti. Terserah mau milih laki-laki yang hari ini kamu sukai, walaupun beda keyakinan. Nah, mau milih orang tua kamu, karena orang tua kamu sudah menitipkan ke saya. Alhamdulillah tuh Bu, 5 bulan yang lalu cerai. Ya, saya ngobrol di Citos. Kemarin alhamdulillah telepon, Pak, alhamdulillah saya punya jodoh lagi. Setelah di perceraian dia gugat Bu, ada masa idah tuh. Nah beberapa bulan, alhamdulillah Pak, ada orang bule, tapi bukan bule Bu, dia apa? Indo ya, Indo, bapaknya ulama Bu, dulunya di Cirebon, tapi dia dibesarkan di Perancis. Udah di kita, suami istrinya meninggal, dipertemukan, ya. Pak, ini jodohnya saya, dia suka sama si, alhamdulillah kamu nikah aja dah. Ya alhamdulillah Bu, kemarin tuh wallahu alam baru ta'aruf dengan keluarganya. Ya. Berarti apa Bu? Kalau ikhlas nanti Bu, Allah tetap memberikan kesempatan nggak kepada kita untuk memperbaiki diri. Keluarganya Bu, ibu bapaknya ridho, suaminya muslim, ya kan Bu? Suaminya muslim, ya, apalagi latar belakangnya Bu, ya, keluarga yang bagus-bagus. Dan udahlah kamu jangan jadi pekerja lagi, capek jadi ibu rumah tangga aja dah. Anak kamu udah gede, iya Pak saya udah capek. Padahal memang anak itu luar biasa Bu. Direktur perusahaan di kita itu dia selalu pegangannya orang-orang dari luar Bu. Ya, itu perusahaan dari Perancis. Ya, apa Bu? Karena ini kesempatan. Makanya kata Allah apa Bu? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ujungnya apa Bu? Saling menyelamatkan. Makanya Allah titip apa Bu? Surat 64 ayat 14 dan 15. Surat Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. apa Bu? Hai orang beriman, ini lampu kuning nggak Bu sama Allah? Peringatan nggak bagi kita Bu? Kan ini ayat tanda-tanda Bu. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu ada yang menjadi. Ibu pernah nggak konflik dengan ayat ini? Bukan ribut dengan ayat ini Bu. Ibu sama bapak pernah ribut? Gitu nggak Bu? Pernah musuhan? Benar nggak Bu? Benar ini ayat. Nyata nggak Bu? Nyata. Hai orang beriman, sungguh di antara istri dan anakmu yang dulu kamu cintai, yang kamu banggakan, ternyata menjadi musuh. Lanjut Bu, terus? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah Bu, peringatan nggak Bu? Hati-hati, ternyata musuh bukan jauh-jauh, ada dalam keluarga. Terus? Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya ibu tidak bermusuhan sama bapak, supaya anak dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak akur, kata Allah tolong divaksin. Gitu nggak Bu? Tolong divaksin. Apa vaksinnya Bu? Antibodinya. Apa Bu vaksinnya? Maafkanlah dia. Gitu nggak Bu? Mohon ampun untuk dia. Gitu nggak Bu? Doakanlah dia. Gitu nggak Bu? Berarti memaafkan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing nggak Bu? Tidak harus diminta kata Allah. Karena maafkanlah. Berarti apa Bu? Ntar dulu maafin. Dia belum minta maaf sama saya. Jangan gitu kata Allah. Gitu nggak Bu? Anak kamu betul masih egonya tinggi, maafkan dia. Gitu nggak Bu? Siapa tahu suami pun begitu, maafkan dia. Atau istrimu begitu, maafkan dia. Kan itu Bu. Lama-kelamaan Bu, ternyata keluarga itu pembentuk karakter takwa nggak Bu di ayat ini? Siapa yang mengkondisikan Bu? Luar biasa Allah sayang sama kita Bu. Maafkan dia, mohon ampun untuk dia. Gitu nggak Bu? Kalau tidak hati-hati. Jadi apa Bu? Musuh. Bu, uniknya musuh dalam keluarga gimana Bu? Kalau musuh ibu dengan preman mah Bu, lihat dia aja di pengkolan, bisa belok Bu. Wah belok dah, nggak ketemu. Gitu nggak Bu? Oh musuh dia, udah jarang
Musuh sama tetangga, udah jangan ketemu aja, nggak ribut. Tapi kalau musuh dalam keluarga, Bu, gimana itu, Bu? Bisa nggak ibu menghindar? Bisa nggak ibu melupakan? Badan sih jauh, Bu. Tapi pikirannya, Bu, bisa diputus nggak, Bu? Kagak lah, gitu nggak, Bu? Ya, walaupun udah pisah ranjang, Bu, pikirannya tetap mempengaruhi nggak, Bu? Karena itu kata Allah. Makanya ada aturannya tuh. Kalau seandainya kamu ya ribut, maka nasihati, maka pisah ranjang, Bu, berapa? 4 bulan. Kalau enggak, udah cerai aja. Kan begitu, Bu. Tapi tidak langsung mudah begitu. Sabarlah, tambah lagi kata Allah, bersabar. Itu kan sebenarnya yang dididik siapa, Bu? Kita masing-masing nggak sama Allah? Nah, itu kata Allah. Maka bersabarlah. Jadi ayat ini apa, Bu? Tadi, begitu besar kasih sayang Allah. Yang sedang dididik siapa, Bu? Kita masing-masing. Baik suami, istri, anak. Supaya apa, Bu? Tadi, jiwa pemaaf, jiwa kasih sayang, saling mendoakan. Bu, kalau ada karakter itu, jadi permusuhan nggak, Bu? Ya enggak, kata Allah. Kan itu, makanya tambah lagi, Bu. Ternyata sekali lagi, kenapa ibu suruh berumah tangga sama Allah? Bukan Allah ketakutan manusia punah, bukan, Bu. Allah mempunyai cara yang lain. Membentuk diri kita, karakter yang diridhoi Allah. Supaya dalam diri kita menebar rahmat Allah. Surat 3, 159.